Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah mencoba menjawab. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang gelombang, di mana gelombang ini adalah getaran yang merambat. Maksudnya seperti apa? Baik, kita ilustrasikan. Jadi, misalkan ada dua buah wadah, bisa ya dibilang yang satu panci dan yang satu itu wadah plastik. Nah, wadah plastik ini yang di atasnya ditaruh segenggam beras. Ketika kita memukul panci yang di dekat wadah berlapis plastik itu, maka berasnya akan bergetar. Nah, mengapa itu dapat terjadi? Ternyata energi getaran yang dihasilkan dari pukulan panci itu akan merambat, sehingga menyebabkan plastik ikut bergetar. Dalam bentuk apa energi itu merambat? Energi getaran akan merambat dalam bentuk gelombang. Nah, pada perambatan gelombang yang merambat adalah energi, sedangkan zat perantaranya tidak ikut merambat, hanya ikut bergetar. Sama halnya ketika pada saat kita mendengar, getaran akan merambat dalam bentuk gelombang yang membawa sejumlah energi sehingga sampai ke saraf yang menghubungkan ke otak kita. Nah, lalu gelombang ini dibagi ke dalam beberapa golongan. Yang pertama ini berdasarkan energinya. Untuk berdasarkan energi, gelombang itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Nah, untuk gelombang mekanik ini adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk perantarannya atau membutuhkan media atau perantara. Nah, misalnya gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi yang membutuhkan sebuah perantara. Nah, untuk gelombang tali itu kalian bisa lihat atau kalian bisa coba jika kalian di rumah memiliki tali apapun, kalian bisa digerak-gerakkan, diayun-ayunkan talinya. Nah, itu akan membentuk sebuah gelombang. Oke, kita lanjut. Gelombang selanjutnya yaitu gelombang elektromagnetik. Nah, untuk gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang dapat merambat dalam ruang hampa. Atau perambatan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium. Misalnya yaitu gelombang cahaya. Jika tadi sudah dibahas pembagian gelombang menurut energi, sekarang pembagian gelombang menurut arah rambatannya. Nah, untuk arah rambatannya ini, pembagian gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Oke, kita akan membahas satu persatu. Dan pembahasannya dimulai dari gelombang transversal. Untuk gelombang transversal, ini adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Nah, bisa kalian dilihat itu merupakan gambar dari gelombang transversal. Jadi ketika kalian mengayunkan sebuah tali atau sebuah tambang, maka akan membentuk gelombang-gelombang yang memiliki puncak dan juga lembah. Itu contoh dari gelombang transversal. Setelah ini akan dibahas tentang istilah-istilah yang akan kita temui pada pembahasan gelombang transversal. Maka tetap simak dan bisa dibuka halaman 122 pada buku paket halaman 122.
Baik, yang pertama ini gelombang transversal, di mana gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getar. Nah, untuk arah getarnya itu bisa dilihat di gambar yang tanda panah ke atas. Itu merupakan arah getar, dan arah rambatnya itu yang arah tanda panahnya horizontal atau yang ada di bawah. Nah, itu merupakan arah rambat. Jadi untuk penjelasan istilah-istilah yang ada pada gelombang transversal, kalian bisa sambil melihat di buku paket halaman 122 agar lebih mudah memahaminya. Jadi istilah-istilah yang ada pada gelombang transversal itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita akan bertemu dengan istilah yang namanya puncak gelombang. Nah, puncak gelombang ini apa? Puncak gelombang itu adalah titik tertinggi pada gelombang. Nah, di gambar 10.2 di buku paket halaman 122 yang dinamakan puncak gelombang itu dicirikan dengan abjad B dan abjad F kecil. Jadi sekali lagi, puncak gelombang ini adalah titik tertinggi. Karena kan gelombang itu berbentuk sebuah lengkungan-lengkungan. Nah, titik yang paling tingginya itu merupakan puncak gelombang. Selanjutnya, dasar gelombang. Dasar gelombang ini kebalikan dari puncak. Jika tadi puncak gelombang itu titik tertinggi, untuk dasar gelombang ini merupakan titik terendah pada gelombang. Nah, sekali lagi, pada gambar 10.2 bisa kalian lihat di buku paket halaman 122 yang merupakan dasar gelombang atau titik terendah pada gelombang itu disimbolkan dengan abjad D dan H kecil. Ini jadi yang ada di paling bawah atau titik terendah dari gelombang. Lanjut ke istilah selanjutnya, itu adalah bukit gelombang. Nah, bukit gelombang ini adalah lengkungan yang berada di atas posisi setimbang. Nah, lengkungan ini di gambar 10.2 itu disimbolkan dengan abjad A, B, C. Jadi bisa kalian lihat di gambar 10.2 halaman buku paket halaman 122 itu A, B, C merupakan sebuah lengkungan. Itu merupakan itu merupakan bukit gelombang. Selanjutnya ada juga abjad E, F, G. F, G itu juga merupakan bukit gelombang. Jadi gelombang ini ada yang namanya puncak gelombang, dasar gelombang, dan bukit gelombang. Selanjutnya, selain memiliki bukit gelombang, itu ada juga lembah gelombang. Lembah gelombang itu yang ada di bawah, di abjad C dan E di gambar 10.2 buku paket halaman 122. Dan G, H, I itu merupakan lembah gelombang atau lengkungan yang ada di bawah. Nah, untuk satu gelombang atau panjang gelombang ini merupakan panjang satu gelombang yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Satu gelombang ini satuannya atau kita kenal dengan istilah lambda. Jadi satu gelombang atau satu lambda itu adalah terdiri dari satu bukit dan satu lembah gelombang. Selanjutnya ada amplitudo. Amplitudo ini merupakan jarak puncak atau dasar gelombang terhadap posisi setimbang. Kembali lagi, perhatikan gambar 10.2.
Abjad B dan B aksen yang garis putus-putus itu merupakan amplitudo. Jadi untuk satu panjang gelombang atau satu lambda itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, untuk di gambar 10.2 itu memiliki dua gelombang karena ada satu bukit dan satu lembah. Ini yang pertama, gelombang pertama, dan gelombang kedua terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi gambar 10.2 di buku paket halaman 122 itu ada dua gelombang atau dua lambda. Nah, untuk lambda itu satuannya adalah meter. Baik, selanjutnya itu gelombang longitudinal. Nah, untuk gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Nah, panjang satu gelombang pada gelombang longitudinal ini berbeda. Jika tadi di gelombang transversal satu gelombangnya itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah, untuk di gelombang longitudinal ini terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Gelombang longitudinal juga berbeda bentuknya dari gelombang transversal. Nah, untuk gelombang longitudinal ini bisa kalian temui pada pegas yang ditarik atau selimki. Oke, untuk gambarnya bisa kalian lihat di buku paket halaman 124 atau di gambar yang sudah Ibu kirimkan. Kita perhatikan. Ada gambar dari gelombang longitudinal. Di sana ada sebuah rapatan di mana selingki atau pegasnya ini rapat dan regangan itu pegasnya lebih merenggang. Nah, untuk satu gelombang pada longitudinal ini satu rapatan dan juga satu renggangan. Itu dinamakan satu gelombang atau satu lambda. Satuannya masih sama. Untuk satuan lambda yaitu meter. Nah, untuk contoh dari gelombang longitudinal itu gelombang pada selingki dan juga gelombang bunyi.